Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Untuk video kali ini saya akan coba memberikan tutorial untuk membuat tabel sederhana di Excel ya. Saya ambil contoh untuk tabel schedule ya, seperti ini. Oke, langsung aja. Untuk pertama-tama kita masukkan dulu judul dari tabelnya. Misalkan di sini schedule karyawan ya. Terus tadi di bawahnya ada periodenya, kita masukin aja periode contoh aja ya nih ya, Juni misal 2025. Terus di bawahnya kita urut lagi, ada nomor, tanggal, hari, dan nama ya. Kita masukin satu-satu ya, berurutan. Kita mulai dari nomor, terus apa ya tadi, tanggal, hari, dan nama. Tanggal, hari, nama. Nah, biarkan dulu aja seperti ini ya, jangan dulu di otak-atik, biar nanti belakangan di otak-atiknya. Terus ada angka 1 sampai 30. Kita klik aja sini, 1 2, kita blok. Terus kita drag ya, pastikan si kursornya tuh berubah jadi tanda plus seperti ini, baru kita drag sampai 30. Nah, ini ya. Terus kita coba atur ininya ya, jarak apa, si kolom ininya, si ukurannya. Nggak usah satu-satu seperti ini ya, tapi kita bisa blok dulu semua ya. Pastikan si kursornya jadi tanda panah ke bawah seperti ini. Terus kita klik biasa, kita drag sampai ke 30, kemudian kita atur ukurannya ya. Caranya kita klik kanan di sininya, dimanapun bebas, yang penting kursornya jadi tanda panah ke bawah sini. Kita klik kanan, terus kita pilih column width ya. Terus kita atur aja ukurannya. Kalau saya sih biasa pakai 3 ya, kita masukkan 3, klik OK. Nah, ini jadi pada kecil-kecil semua ini ya, biar nggak pusing. Langsung aja kita bikin tabel sementara ya. Segini aja dulu. Nah, untuk membuat garis-garisnya kita bisa, cara cepatnya itu di sini ya. Nih, di sini dia ada yang gambar kotak-kotak ini. Terus kita klik di bagian panah sininya, klik, kita ambil yang all aja dulu ya. Kita, nah seperti ini dulu aja ya. Terus kita atur nomornya. Ini kan kayak gini ya, tapi ini nomornya bisa kayak gini, bisa seperti ini. Tuh caranya kayak gini teman-teman. Kita blok dulu sejajar sampai segini aja ya, sejajar sama ini. Terus kita merger and cell ya, pastikan ininya di home ya, home, merger and cell. Nah, kita ketengahin ya, kita ketengahin pakai ini. Nah, ini tuh fungsinya untuk mengatur tinggi, tengah, atas, tengah, atau bawah tulisan gitu ya. Misalkan yang ini dia di atas, kalau misalkan yang tengah di tengah, bawah sih dia di bawah gitu. Jadi kita pakai yang tengah aja. Terus yang ininya juga kita rapihin pakai yang tengah aja ya. Bedanya untuk ini sama ini tuh, yang kalau yang ini ya, yang apa ini, ada garis-garis seperti ini, yang atasnya itu gunanya untuk mengatur atas, tengah, sama bawah ya. Seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, kalau yang ini dia mengatur kiri, tengah, atau kanan. Misalkan ini di kanan tuh, dia pindah ke kanan. Misalkan di tengah, dia ada di tengah. Di kiri, dia ada di kiri ya. Jadi tapi untuk tabel kali ini enaknya di tengah aja gitu teman-teman. Ini juga sama, kita blok dulu, kita pilih tengahin dulu. Nah, gini ya. Nah, kita isi
memberikan oh tunggu, kita atur dulu ya. Nah seperti ini. Kalau tabelnya sudah jadi seperti ini ya teman-teman, udah fix gitu ya, tabelnya kiri ke kanannya udah fix, baru kita edit ininya ya, agar bisa jadi di tengah gitu kan. Kita drag dulu sampai ke sini sejajar sama ini, kita match and center. Oke, terus kita lock lagi juga yang bawahnya, match and center lagi, terus kita gedein ukurannya ya. Untuk memperbesar ukuran tuh cara cepatnya tuh bisa di sini ya teman-teman. Ini ada huruf A, yang huruf A besar untuk memperbesar, yang huruf A agak kecil untuk memperkecil. Kita perbesar, kita blok dulu ya dua-duanya, agak ya biar nggak kerja dua kali gitu, jangan satu-satu. Kita blok dulu dua-duanya, perbesar ya seginilah cukup. Terus kita pertebal ya pakai kolom yang ini, atau kalau cara cepatnya kita bisa pakai keyboard, pakai Ctrl B, Ctrl terus B. Nah seperti ini udah jadi. Terus kita pertebal juga ya yang ininya, kita blok semua, kita pertebal juga. Kita atur dulu ya seperti ini. Nah oke. Nah untuk memberikan warna ya, ini contohnya nih minggu itu saya kasih warna merah, yang hari-hari biasanya itu nggak dikasih warna merah ya. Ada caranya teman-teman. Jadi untuk yang manualnya ya kita bisa pakai kolom yang ini nih, yang ada gambar kayak gambar cat tumpah gini ya. Nah bisa pakai ini, klik sini, kita warna merah. Nah tapi saya punya cara yang lebih cepat ya teman-teman, bisa otomatis gitu ya. Kita pakai ke conditional formatting, kita pakai yang ini caranya. Kita blok dulu yang kolom harinya ini, kita blok sampai sini ya. Terus misalkan conditional formatting, highlight cell and rows, terus pilih text that contain. Nah ini ya, tadi yang mau dikasih warna itu khusus yang MG aja nih ya, yang MG itu warna merah. Jadi caranya seperti ini, kita masukin apa tadi yang MG nya, kita ketik aja MG di sini, MG. Nah si MG itu, jadi setiap kali kita mengetikkan huruf MG di kolom yang ini, itu dia akan otomatis warnanya berubah gitu ya. Terus kita klik di sini, ini yang tanda panah ini, terus kita pilih custom aja ya, custom format, terus ke fill. Nah ada pilih warnanya ya, kita tinggal pilih merah aja seperti ini. Kita klik OK, oke lagi. Nah jadi itu fungsinya setiap kali kita mengetik MG di kolom yang kita blok tadi ya, di sini antara ini sampai ini. Kalau kita mengetikkan MG, nah dia otomatis jadi warnanya jadi merah sendiri gitu ya. Kita tulisin aja Senin, kita ketik sini Senin, Selasa, Rabu. Ini disingkat aja ya biar kolomnya nggak terlalu gede ya. Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu lagi. Minggu. Nah kalau udah ngebentuk pola seperti ini, kita tinggal blok aja, tinggal blok di sini, terus kita geser lagi ya, tarik sampai ke sini ya, sampai ke sini, hari Senin ya, benar ya. Nah kita ketengahin lagi. Jadi fungsinya itu untuk memberikan warna otomatis jika kita mengetik MG tadi ya. Nah untuk kolom nama di sini kita kosongin aja ya, seperti ini kosong karena emang nggak dipakai ya. Kita blok aja, terus kita kasih merge dan cell aja, biarin dia kosong aja karena nggak dipakai ya. Terus kita isikan nomor sama nama ya di sini biar cepet ya. Saya copy paste aja ya, copy paste aja di sini. Nah kemudian kita ketengahin ya. Ini bisa kalian isi dengan apa nama-nama yang kalian pengen ya sini. Nah untuk memberikan warna yang ada di sini nih, yang XX ini kan warna merah ya teman-teman. Caranya sama kayak yang tadi yang MG itu, kita blok dulu di sini sampai sini aja lah ya, sampai sini. Terus kita ke conditional formatting, highlight cell and rows, sama text that contain. Kalau tadi MG, sekarang yang dikasih warna itu yang X ya,
yang X. Jadi kita ketikkan di sini X. Kita ketik X, terus kita atur juga custom format. Nih ya. Oke. Nah, jadi setiap kali kita ngetik huruf X di kolom yang ini, dia akan berubah otomatis menjadi warna merah. Tapi kalau bukan X, dia nggak akan ada warnanya. Ya, seperti itu. Jadi itu untuk otomatis memberikan warna pada tabelnya gitu ya. Ya biar cepat kita copy paste aja ya. Nanti kalian bisa atur sesuai dengan kebutuhan ya. Ya. Ini di sini. Nih ya. Tuh, jadi kalian nggak perlu lagi ngasih warna di huruf X ini satu-satu gitu kan, lama. Nah, kalau misalkan pakai cara conditional formatting tadi yang ini, itu akan otomatis berubah. Misalkan ini jadi libur, sehingga kita kasih X ya. Tuh, dia jadi merah otomatis. Nggak harus X pun ya, kalian bisa apa aja sih, mau ditulis off atau apa ya. Kalau saya sih lebih sukanya X aja biar nggak terlalu panjang ya. Oke, selanjutnya, nah ini kita hitung total personil per shift-nya. Kita di sini menggunakan rumus count if ya, teman-teman. Oh ya, sebelumnya kita bikin ininya dulu. Kita jeda satu blok aja, kita kasih jeda. Di sini kita tuliskan total personil per shift. Total per shift. Tuh ya. Pertebal. Nah, sekarang kita bikin kolomnya yang bawah ini. Pagi malam libur ya. 3. Kita bikin kolomnya dulu. Kita kasih merge di sini. Merge lagi. Ya. Ini pagi malam libur, kita copy paste aja. Tebal ya. Jadi untuk rumusnya kita masukkan rumus count if, dalam buka kurung, range-nya kita tentukan, range-nya itu dari sini ya. Jadi kita menghitung di hari Minggu tuh ada berapa personil yang incas gitu ya. Kita blok di sini, kita kasih titik koma, kita tentuin kriterianya apa, karena di sini kita mau mencari yang shift paginya aja ya. Shift pagi itu kan di sini P ya, jadi kita masukin P pakai tanda petik dulu, terus P. Nah gini, kenapa harus pakai tanda petik? Karena yang kita masukin di sini adalah huruf ya, jadi wajib pakai tanda petik agar terbaca oleh Excelnya gitu. Kalau kita tutup kurung, enter. Nah ini ketahuan 2, benar gak 2? Kita cek yang pagi itu 2 orang, ini aja ya, 2 orang gitu. Ini udah betul rumusnya. Kalau rumusnya sudah betul, kita geser aja ke sini. Oh nanti kita bikin yang malam dulu aja. Sama caranya, ketik count if, buka kurung, kita ambil range-nya dari sini ke sini ya, kita pakai titik koma, dan yang kita cari di sini ada malam, yang shift malam ya. Berarti kita ketik M, karena shift malam itu disingkatnya M yang di tabel ini ya. M kutip, tutup kurung, enter. Nah yang libur juga sama, if di sini, karena yang jadinya libur itu X, jadi kita masukkan X. Nah udah bener kan ya, malam paginya 2, malamnya 2, yang liburnya 4, udah benar. Kita tinggal blok di sini, kita drag lagi aja ke pinggir. Nah terus kita kasih ya bebas lah, ini kita kasih merah di sini karena libur, nggak dikasih juga nggak apa-apa ya. Intinya ini untuk menghitung jumlah personil per shift-nya itu berapa orang gitu kan. Jadi kita cari yang paginya, kita cari yang P-nya nih di sini, yang malam di sininya M, yang libur di sininya X. Jadi ini udah otomatis terhitung dengan sendirinya ya teman-teman. Nah seperti itu.
Nah, terakhir kita kasih keterangan sama kolom tanda tangan. Untuk keterangan sama kolom tanda tangan itu lebih enaknya sih kita pakai text box ya, biar nggak ngeganggu apa, biar lebih fleksibel gitu, bisa digeser-geser. Nah, caranya seperti ini. Kita bikin text box dulu ya. Text box itu adanya di insert, kemudian ini text, kita pilih text box. Terus sudah dipilih text box, kalau kita bikin aja ukurannya sesuai ini aja ya, sesuai kira-kira aja gitu. Nah, inilah ya. Terus si text boxnya ini kita edit dulu. Caranya klik kanan, terus format shape. Nah, di sini ada fill-nya kita pilih yang no fill, line-nya kita pilih juga yang no line, jadi biar transparan semuanya gitu ya. Nah, ini kita geser sini. Nah, kita masukin aja nih kayak keterangan kayak gini ya, bebas ya keterangannya ya, tergantung kebutuhan kalian aja. Kita copy paste aja ya. Nah ini kalau misalkan ada yang seperti ini bawah-bawah gini nggak rapi, kita tinggal grain aja nih textbooknya. Nah itu jadi dia akan ke pinggir otomatis. Nah ini contoh aja sih ya, nanti keterangannya bisa kalian isi sesuai dengan yang kalian apa, sesuai dengan shiftnya, kondisinya seperti apa gitu. Nih dah sini aja. Nah untuk kolom tanda tangan juga sama caranya ya, insert text box, kemudian kita bikin text boxnya. Nah, ini udah ada ininya, tinggal pilih no fill sama no line ya, biar jadi transparan. Tapi jangan sampai lupa letaknya di mana, karena kalau udah diklik di sini nah dia hilang gitu. Jadi jangan sampai lupa ya. Kita bikin di sini aja untuk tanda tangannya. Kita coba copy paste aja lah. Ini contoh aja, mengetahui ya, bisa mengetahui, bisa pembuat, pemohon, atau apapun bebas ya. Nah kita kasih kita atur dulu. Nah caranya gampang gitu ya teman-teman. Saya kasih contoh nih ya. Misalkan di sini mengetahui, kita tinggal ngetik aja di sini mengetahui, koma, kita kasih enter biar dia bisa ke bawah. Terus kita sisipkan tanda tangan dengan cara tekan shift, lalu ada nanti di keyboardnya itu di sebelah angka 0 itu ada garis 2 seperti ini, kita tekan shift ya, kita kasih garis. Jadi kenapa harus tekan shift, karena biar si garisnya jadi solid gitu ya, nggak putus-putus. Ada di keyboard, saya bisa kasih lihat keyboardnya karena yang nggak masuk ke sini gitu ya, keyboardnya ada di bawah. Nah begini aja, tengahin segini aja cukup kayaknya ya. Nah kita geser, kita lurusin aja. Nah seperti ini ya, udah jadi. Nah oh ya, kita kasih garis bawah di sini ya, sorry. Nah seperti itu ya, nggak rapi ya, pakai garis bawah mungkin terserah kalian ya. Nah kalau sudah seperti ini schedule-nya udah jadi ya teman-teman. Kalau kalian mau print itu gampang, kalian tinggal blok aja dari sini, set, kita di drag ke bawah sampai ke sini ya. Kalau mau ngeprint nih, di blok dulu, terus kita pilih page layout, set print area. Ini print area. So ya kita tentuin dulu orientasinya, ini mau landscape atau portrait gitu, mau berdiri atau miring ya. Kalau ngelihat dari bentuknya sih ini kertasnya miring ya, tapi landscape ini. Nah ini ada garis putus-putus kan, kelihatan ya teman-teman, ini ada garis putus-putus. Ini adalah batas dari scale printnya gitu. Tapi jadi kalau misalkan ada garis di sini, berarti yang di sininya ini nggak ke print, pasti otomatis ke print di kertas selanjutnya, jadinya jelek ya. Seperti ini nih, saya kasih contoh ya, kita print. Nah kepotong, ini sampai tanggal 26 ini potong, terus tanggal 27 ke sananya ini ada di kertas selanjutnya seperti ini. Nah ini cara ngeprintnya itu kita kecilin di sininya ya, di scale ini jangan 100%, tapi kita coba turunin sampai si garis putus-putus ini mentok ke sini ya, kita turunin. Nah sampai hilang ya si garis putus-putusnya. Kita coba cek lagi kalau mau di print, print. Nah ini udah terbawa semuanya ya, jadi satu lembar gitu. Kalau tadi kalau scale-nya belum diatur jadi 100% nya itu diturunin, ini pasti akan kepotong. Tadi kalau misalkan diturunin ini nggak akan kepotong ya.
Ini kalian tinggal print aja, nanti hasilnya pasti pas sesuai kertas yang kalian simpan di printer gitu. Kertasnya sih standarnya A4 ya di sini. Sorry, mana tadi? Ini ya. Tuh. Ya ini udah kalian tinggal print. Ya seperti itu teman-teman untuk membuat schedule, form schedule karyawan gitu ya. Kalau misalkan memang kalian punya cara yang lebih bagus lagi, kalian bisa komen di video saya. Oke, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.